Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review dan nge-swatch nih untuk semua lip produknya dari Maybelline yang aku punya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, mungkin dari bertahun-tahun yang lalu, aku selalu nge-swatch dan nge-review setiap kali Maybelline mengeluarkan lip produk baru, kayak yang kolaborasi-kolaborasi atau seluruh variannya. Hampir semua aku pernah coba. Dan sebenarnya video ini terinspirasi dari video-video aku yang lama, kayak aku pernah ngebahas seluruh produknya Hana Sui ataupun Wardah yang series Color Fit waktu itu. Dan disitu ternyata kalian merasa terbantu juga, karena kadang masih ada nggak sih yang mikir kira-kira lip produk yang seperti apa sih yang sesuai dengan kebutuhan bibir atau misalnya sesuai dengan budget juga, karena kan prioritas orang bisa beda-beda ya. So itulah kenapa di videoku kali ini aku akan ngebahas semuanya lip produknya Maybelline, mulai dari teksturnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, sampai ke isinya berapa, harganya berapa, pokoknya sedetail mungkin. So kalau misalnya kalian semangat untuk tontonin videoku kali ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sebelum mulai membahas lip produknya, aku mau sedikit disclaimer terlebih dahulu kalau untuk seluruh lip produk yang aku bahas kali ini sudah pernah aku review ya di channel aku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran detailnya seperti warna-warnanya apa aja, udah gitu tes ketahanannya kayak gimana, kalian bisa cek aja di video aku sebelum ini, atau nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Atau bisa juga kalian cek di playlist aku ya di YouTube, namanya adalah lip product. Di situ juga udah ada lengkap. Dan sekarang aku akan mulai dari versi lipsticknya dulu nih. Jadi memang ini ngehits banget karena harganya tuh lumayan terjangkau. Dengan pilihan warnanya juga banyak banget nih, yaitu dari Maybelline Color Sensational yang creamy matte-nya, yang seperti ini untuk bentukannya. Mungkin kalian juga udah familiar ya, atau udah punya juga. Jadi untuk lipsticknya yang creamy matte-nya dari Color Sensational-nya Maybelline ini, kalau aku cek di official store, di sini tuh dia netonya ada 3,8 gram. Dengan harganya sekitar 54-59 ribu, jadi tergantung kalian beli warna apa ya. Tapi tenang aja, di Maybelline tuh sering ada promo atau diskon, jadi biasanya sih bisa di angka 30 atau 40 ribuan. Terus untuk detail packagingnya seperti ini, berbentuk kotak kubus, udah gitu sebenarnya dia transparan gitu ya. Dan kalau kita buka, barulah nih aplikator dalamnya warnanya silver seperti ini. Dan untuk lipsticknya pastinya masih sama dengan lipstick pada umumnya ya, dia ada kayak sisi miring seperti ini untuk membantu mengaplikasikan. Walaupun karena memang aku tuh jarang pakai lipstick, kalau aplikatornya gede kayak gini tuh di pinggiran bibir itu agak susah gitu loh ngebingkainya. Tapi nggak masalah ya, mungkin buat kalian yang udah biasa menggunakan lipstick. Dari segi teksturnya nih, sekarang aku akan swatch aja di tangan nih. Shade yang aku akan pakai adalah 656 Clay Crush. Ya, ini bener-bener super cantik warnanya, kalian bisa langsung lihat sendiri. Nude peach yang masih kelihatan fresh. Waktu di swipe tuh kelihatan kayak creamy gitu, dengan pigmentasi yang cukup oke nih. Dan langsung aja akan aku pakai di bibir aku beberapa kali swipe. Kalian bisa lihat sendiri nih, di warna nude pucat kayak gini, coveragenya masih bagus. Bisa menutup pinggiran bibirku yang gelap. Udah gitu memang dia bener-bener creamy yang smooth gitu ya di bibir aku. Hasilnya bener sesuai namanya, creamy matte, karena dia tuh matte cuman masih kayak nyaman gitu di bibir. So secara kelihatannya tuh garis-garis bibir aku juga tersamar, nggak kelihatan yang kering gitu. Masih waktu aku katupkan bibir aku, itu rasanya kayak masih nyaman gitu, nggak ada kesan ketarik ataupun kering di bibir. Dan seperti ini ya hasilnya waktu dipakai di bibir, cantik banget, super natural untuk nude peach-nya. Dipakai sendiri buat aku sih udah fresh, tapi kalau misalnya kalian pengen ombre, kalian bisa gabungkan juga nih dengan lipstick kalian yang warnanya lebih bold. Tapi sayang banget untuk yang creamy matte, aku cuman punya warna yang nude aja, jadi nggak bisa aku perlihatkan ombrenya. Karena memang dia finishnya nggak yang bener-bener matte banget. Waktu aku coba katupkan di tangan aku, dia masih transfer ya. So bisa dibilang sih dia memang tidak transfer proof. Jadi kalau misalnya kalian makan makanan yang cukup berminyak, dia akan banyak longsor ya di bagian tengahnya. Tapi menurut aku dengan harga yang masih cukup terjangkau 50 ribuan, ini pas banget untuk kantong-kantong mahasiswa nggak sih? Karena memang sebenarnya sih dia nggak akan yang bener-bener setransfer itu, transfernya masih tipis. Jadi kalau misalnya kalian makan cantik, aku rasa sih masih bagus ya. Cuman kalau misalnya longsor ya tinggal di touch up aja, nggak masalah. Dan sekarang masuk ke jenis lipstick yang kedua nih, masih dari Maybelline Color Sensational. Ini yang The Powder Matte.
Di sini sebenarnya aku punya beberapa varian warna, tapi akan aku rekomendasikan aja nih warna yang sekarang. Karena cewek-cewek bumi ini pasti akan suka, warnanya bener-bener natural, tapi nggak kelihatan pucat sama sekali. Di sini dari aplikatornya juga sama ya, aplikator lipstick. So, kita akan lihat nih dari teksturnya kayak gimana. Oh ya, untuk warna yang aku pakai ini adalah yang toasted brown. Pasti banyak banget kan dari kalian yang punya karena cantik banget. Kayak warna-warna peachy brown gitu. Yang waktu di swipe nih di bibir aku sebenarnya hampir mirip dengan yang creamy matte. Kayak dia tuh smooth juga. Cuman kayak finishnya beda. Yang creamy matte tadi agak sedikit basah. Kalau yang powder matte ini lebih ke matte, yang powdery gitu. Cuman hitungannya yang powder matte ini walaupun dia matte tuh masih nyaman juga di bibir. Nggak ada kesan yang kering. Terus rasanya juga kayak lebih ringan dibandingkan yang creamy matte-nya tadi. Hasilnya kayak gini ya waktu dipakai di bibir aku. Cakep banget kan untuk natural sehari-hari. Dipakai sendiri udah oke. Jadi kayaknya nggak perlu diombre lagi ya. Pasti akan banyak yang salfok nih nanya, lipstiknya apa sih mbak? Karena cantik banget. Walaupun ini hasilnya lebih matte ya daripada yang pertama, cuman waktu aku katupkan di tangan aku, dia tetap transfer tipis ya di situ. Jadi memang hitungannya baik yang creamy matte ataupun powder matte ini bukan lipstik yang tahan lama banget. Tapi menurut aku dengan harga yang 50 ribuan masih cukup terjangkau, udah oke ya bun. Kalau untuk ngantor misalnya kalian bosen pakai satu warna ini, mau beli lagi itu kayak nggak terlalu mikir gitu. Apalagi pilihan warnanya juga banyak, kalau misalnya hilang dikit tinggal ditouch up aja nggak sih? Dan itu tadi untuk yang lipstick ya, sekarang aku akan masuk ke lip crayonnya. Jadi ini namanya adalah Maybelline Superstay Ink Crayon. Aku punya beberapa varian warna di sini. Karena memang dulu tuh aku sempat nge-swatch juga untuk warna-warnanya. Kalau kalian penasaran, nanti bisa langsung cek aja ya linknya di bawah. Di situ ada pilihan-pilihan warnanya juga dari ink crayonnya ini. Tapi di sini aku akan swatch warna yang paling aku suka nih, yaitu nomor 15 Lead the Way. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dari segi aplikatornya memang dia mirip kayak crayon tapi lebih kecil dan lancip ya. Ini udah agak tumpul karena beberapa kali aku pakai kalau awalnya lancip. Dan selain itu di ink crayonnya ini sudah dilengkapi rautan. Kalau misalnya kalian pengen lancipin lagi tuh ujungnya udah ada rautannya. Karena semakin lancip kan semakin gampang ya untuk ngebingkai bibir. Walaupun karena ini kecil, ini lebih gampang sih buat aku dibandingkan menggunakan aplikator jenis lipstick tadi. So langsung akan aku swatch aja nih di tangan. Teksturnya juga creamy yang matte gitu finishnya, tapi matte-nya juga masih berasa lembab. Dan waktu dipakai di bibir aku, ini pigmentasinya padahal warnanya bener-bener kayak nude pink keunguan yang pucat ya. Tapi coveragenya bagus, bisa banget ya mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Finishnya sebenarnya sih ini mirip yang model creamy matte tadi ya, matte tapi agak masih ada basah lembabnya. Cuman waktu aku katupkan, itu untuk yang Superstay Ink Crayon ini kayak lebih ringan gitu. Dan dipakai sendiri kayak gini, kalau aku udah suka karena bener-bener natural banget tuh. Pokoknya untuk natural sehari-hari ini cocok, tapi kalau misalnya kalian masih merasa kepucetan, bisa juga di ombre nih. Aku punya salah satu warna yang lumayan gelap di shade 55, aku lupa namanya apa. Yang pasti dia kayak warna merah marun keunguan gitu. Kita langsung pakai untuk ombre aja ya. Sebenarnya ini dikatupkan aja tuh udah kayak nyatu, tapi nggak tahu kenapa aku tuh selalu kebiasaan ngetap menggunakan jari. Kayak hasilnya tuh menurut aku lebih natural. Dan wow, cantik banget ya untuk ombrenya, perpaduan warna ungu merah marun yang perfect banget sih. Tapi untuk ink crayonnya ini memang harganya lumayan ya, di official store nih 74-an sampai 81 ribu. Dengan netonya 1,2 gram ya, cukup sedikit. Tapi kenapa dia ini lebih mahal? Karena memang kan dia tuh termasuk yang Superstay Ink. Itu kalau misalnya yang seri Superstay itu memang cukup tahan lama. Untuk ukuran ink crayon ini juga seperti itu nih. Aku akan coba katupkan di tangan aku. Karena aku lupa dulu transfer proof atau enggak. Dan ternyata yes, transfer proof dong. Tuh aku beberapa kali katupkan, dia enggak nempel sama sekali di tangan aku. Itulah kenapa kalau misalnya kalian makan minum ini itu, dia tuh memang nggak segitunya transfer. Karena seingat aku waktu itu aku udah pernah makan kayak di seafood gitu menggunakan yang ink crayonnya ini, di bagian pinggirannya tuh masih lumayan banyak bersisa. Dan untuk keunggulannya lagi, si ink crayon ini walaupun finishnya matte, sama sekali nggak membuat bibir kering. Jadi overall untuk lipstiknya yang creamy matte ataupun yang ink crayon ini akan cocok ya buat kalian yang punya tipe bibir kering.
Dan sejauh ini dari yang aku rekomendasikan, kira-kira kalian lebih ke lipstick atau lip crayonnya sih? Komen-komen di bawah. Dan sekarang aku akan masuk nih salah satu best sellernya ya dari lip produknya Maybelline, apalagi kalau bukan yang Superstay Matte Ink-nya. Jadi kalau kalian udah ngikutin channelku, kalian pastinya tahu kalau aku tuh selalu nggak pernah ketinggalan nge-review kalau misalnya mereka mengeluarkan Superstay Matte Ink yang berkolaborasi dengan apa, itu seingat aku semuanya udah aku review. Karena memang untuk teksturnya si Superstay ini tuh masih nyaman, lembab di bibir, tapi dia tuh matte yang tahan lama, tahan banting banget. Aku pernah tes makan selama 12 jam ya. Beberapa makanan udah aku pakai malam harinya masih ada dong. Yuk langsung aja aku akan kasih tunjuk dari teksturnya. Yap, sini adalah shade favorit aku yang 65 Seductress. Aku udah sering banget nge-mention ya karena warnanya cantik banget. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Jadi dia ini kayak warna-warna nude pink, agak kecoklatan gitu. Dan dengan warna yang agak pucat seperti ini, dia bisa banget dong mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Untuk teksturnya sendiri dia liquid tapi agak cukup kental ya. Dan menurut aku untuk varian yang baru kayak salah satunya si Zodiac Edition ini ya, itu tuh formulasinya kayak udah diupdate gitu, jadi di awal pun nggak akan yang berasa lengket banget. Tapi tetap kita harus diamkan dulu sebelum makan ini dan itu biar nanti tetap awet. Dipakai seperti ini aku udah suka banget, kayak natural untuk sehari-hari, bahkan untuk pergi-pergi aku sering pakai shade ini sendiri. Cuman kalau misalnya nih kalian merasa kepucetan, aku akan coba ombre ya. Ini dengan salah satu yang aku suka juga warnanya 380 Enchanter. Karena nanti kesannya akan jadi fresh bibirnya, warna pinkishnya tuh kayak terang, tapi terangnya tuh nggak terlalu yang gonjreng gitu. Memang teksturnya liquid lipstick yang lebih cenderung ke matte, kita nggak bisa langsung cuman ketupkan bibir aja. So kalau aku biasanya di tap-tap menggunakan jari biar hasilnya kayak lebih merata natural gitu. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku. Cantik dan kelihatan fresh banget kan, karena ombrenya tuh gradasinya kayak masih natural gitu. Untuk variasi ombre yang lainnya mungkin kalian bisa lihat di video aku yang sebelum ini, karena aku udah sering ya merekomendasikan ombre lips menggunakan si Superstay Matte Ink-nya Maybelline ini. Masuk ke lip produk selanjutnya dari Maybelline, ini masih cukup baru, menurut aku kayak baru akhir tahun kemarin apa awal tahun ya. Dan sekarang juga di mana-mana lagi diskon. Yes, ini adalah yang Maybelline Cushion Matte Lip Cream yang seperti ini. Kalau dari bentuknya sendiri dia kayak lebih gede dari si Superstay, udah gitu bawahnya bening. Di bagian atasnya tutup warna hitam kayak gini. Ini juga udah pernah aku review ya. Di sini dari segi aplikatornya aku bakal kasih tunjuk kalau dia tuh aplikatornya lip cream pada umumnya nih cukup panjang, udah gitu ada sisi miringnya. Jadi secara aplikator ini nyaman buat diaplikasikan di bibir. Dan teksturnya aku akan kasih tunjuk. Sebenarnya aku ada dua warna nih, tapi yang akan aku swatch adalah yang chestnut on point aja. Karena lagi-lagi ini warnanya natural brown, agak ada peachy-nya juga. So untuk warna coklat ini masih natural. Dan untuk si cushion matte ini teksturnya waktu dipakai di bibirku bener-bener lembut, velvety, lembab banget, smooth, buttery kayak gitulah ya, kalian bisa lihat sendiri. Dengan pigmentasi yang oke banget tuh, langsung mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Memang sejauh ini sih produknya Maybelline gak ada yang gagal di bagian pigmentasi karena semuanya nutup ya. Tapi setelah nyoba beberapa lip creamnya, ini salah satu yang wanginya agak cukup nyengat nih di awal. Tapi memang sih wanginya nggak yang mengganggu, kayak wangi-wangi manis aja sih, cuman lebih kerasa dibandingkan si Superstay. Dan untuk hasilnya di bibir aku kayak gini, bener-bener cakep ya. Untuk coklatnya masih cocok di semua skin tone, buat kalian cewek bumi juga pasti akan suka warna-warna coklat kayak gini. Karena nggak yang terlalu gelap, jadi kayak mau dipakai sehari-hari, natural juga masih oke. Untuk kulit sama matang aku rasa juga akan cakep. Coba dong buat kalian yang udah cobain yang shade chestnut on point ini,
bisa komen-komen di bawah. Harganya sendiri seperti yang aku bilang tadi, ini lagi ada promo dari harga awalnya itu sekitar 95.000. Sekarang dijualnya di harga 59 ribuan. Dengan isinya, bentar ya, netonya aku nggak hafal, aku cek dulu di sini. Untuk netonya dia ada 6,4 mili. Wow, lebih banyak ya daripada si Superstay. Cuman karena dia memang ini teksturnya velvety yang masih basah kayak gini, mau didiamkan berapa lama, dia tuh tetap transfer. Udah gitu transfernya juga lumayan banyak ya. Walaupun tuh di bibir aku masih cukup bagus. So, untuk makan, minum, ataupun pakai masker, dia lumayan banyak sih transfernya menurut aku. Tapi mungkin buat kalian yang punya tipe bibir kering, lagi cari lip velvet yang dia tuh bisa melembabkan, mengcover bibir, aku rasa sih kalian bisa nih cobain si cushion matte-nya dari Maybelline. Mumpung lagi ada diskon ya. Dan ke lip produk selanjutnya ini adalah Maybelline yang Lifter Gloss Lip Gloss. Jadi yang kayak gini ya bentukannya, hampir mirip dengan yang cushion matte tadi. Tapi ini kayak di bagian tutupnya itu warna krem. Aku sih sebenarnya udah agak lama beli ini dan review di channel aku. Bahkan kayaknya sebelum yang cushion matte atau setelahnya, aku agak lupa sih. Tapi akhir-akhir ini mereka sepertinya ada beberapa varian warna baru, jadi di-post lagi di official sebagai lip produk baru di situ. Bedanya dengan yang tadi, ini waktu aku lihat aplikatornya, dia memang kayak aplikator lip cream sih, cuman lebih gede gitu ya. Kalau kalian bisa lihat nih, gede banget. Jadi kalian perlu hati-hati nih nanti waktu diaplikasikan di bibir. Untuk dari teksturnya, dia memang kayak lip gloss, tapi nggak terlalu yang gel banget, percampuran dengan krim. Dan di sini shade yang aku pakai 004 Silk akan aku aplikasikan di bibir aku dalam kondisi nggak pakai concealer biar kalian tahu ya coveragenya kayak gimana. Satu kali swipe udah langsung kelihatan glossy-nya terpancar banget dan beberapa kali usap itu coveragenya juga nutup. Padahal warna 004 Silk ini adalah warna-warna nude pink yang agak terang, jadi aku sih awalnya nggak berekspektasi dia bakal nutup banget ya. Tapi ternyata untuk ukuran lip gloss ini udah nutup tuh untuk pinggiran bibirku yang gelap. Dan hasilnya, kayak gini di bibir aku, bener-bener glossy lip yang ngebuat bibir tuh nggak cuma terkesan sehat, tapi kayak ngeplam, lebih kayak keangkat gitu loh, kayak lebih seksi. Ini dia untuk before afternya, kalian bisa langsung lihat aja, bener-bener bibirnya tuh kayak berasa penuh. So, untuk yang lifter gloss ini akan cocok mungkin buat kalian yang suka menggunakan lip gloss atau finish yang glossy lip gitu. Karena untuk yang lifter gloss ini, walaupun dia glossy, waktu aku katupkan tuh, dia nggak ada rasa lengket sama sekali. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya. Walaupun memang teksturnya bisa dibilang sejauh ini yang paling kerasa banget di bibir sih. Yang menjadi nilai plus lagi dari lifter glossnya yang Maybelline ini, dia tuh ada kandungan hyaluronic acid yang pastinya bagus ya untuk bisa ngebuat bibir tuh kerasa lebih lembab, sehat, dan juga menutrisi bibir pastinya. Jadi kayak udah ada skincare-nya juga ya bun. Cuman memang dari segi ketahanannya untuk makan makanan, mau makanan ringan ataupun makanan berminyak, dia kurang tahan lama sih di bibir aku. Jadi wajib banget langsung di touch up. Terus ini aku coba hapus ya untuk lip glossnya, gampang juga dia kehapusnya. Cuman kayak ada stay-nya nggak sih di situ? Kenapa bibir aku kayak agak pinkish gitu? Apa karena pengaruh di kamera aja? Aku nggak tahu. Aku juga udah lupa. Mungkin nanti aku akan cek lagi di video review aku ya. Kalau kalian udah pernah pakai lifter glossnya ini, coba dong kalian cerita kira-kira dia ada stay-nya nggak sih? Dan untuk netonya ini juga lumayan banyak ya, 5,4 mili. Harganya aku cek di official store sekitar 129, 139, masih cukup mahal. Tapi mungkin akan worth to buy kalau kalian lagi cari lip gloss yang dia nggak ada rasa lengket. Udah gitu coveragenya juga bagus. Dan akhirnya ini lip produk Maybelline yang terakhir, yang terbaru banget. Mungkin kalian udah tahu kalau kalian ngikutin channelku, kemarin baru aja aku up untuk reviewnya. Yes, ini adalah Maybelline Superstay Vinyl Ink yang kayak gini. Kemarin aku udah nge-swatch kira-kira 5 varian warna, dan mungkin nanti di nextnya aku akan buat ombre lipsnya juga pakai ini. Karena memang aku juga lagi nambah nih untuk beberapa shade-nya. Yang menarik dari vinyl ink-nya Maybelline ini, kalian bisa langsung lihat aja dari packaging-nya, itu dia kayak lebih full color gloss gini. Aku suka sih sama package-nya. Mirip-mirip yang cushion matte ataupun lifter gloss, tapi dia kayak lebih full warnanya. Udah gitu dari segi aplikatornya, dia sama dengan yang cushion matte, kayak lancip di bagian ujung. Ada sisi miring juga, jadi ini pas banget. Kalau membingkai bibir akan berasa nyaman. Teksturnya yang penting ya, kemarin kalian pengen aku bandingin dengan Maybelline Superstay Matte Ink. Kalau aku bilang sih sebenarnya ini mirip kayak liquid yang agak krim gitu.
Cuman waktu di swipe di tangan aku kerasa tuh kalau yang vinyl ini sedikit lebih tebal dan finishnya juga lebih glossy dibandingkan yang Maybelline Super Stay Matte Ink. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku dan lagi-lagi aku lupa kocok, jadi ini harus dikocok terlebih dahulu ya. Katanya sih minimal 5 detik biar mungkin formulasinya lebih nyatu. Karena kemarin waktu nggak aku kocok, hasilnya tuh kurang glossy gitu. Dan setelah dikocok seperti ini di shade peachy ya, aku langsung akan aplikasikan di bibir aja. Cakep banget, pigmentasinya bagus di warna yang masih natural kayak gini. Udah gitu yang paling penting finishnya glossy lip yang nggak terlalu glow banget gitu. Jadi bisa dibilang dia ini antara yang Super Stay Matte Ink sama yang Lifter Gloss tadi. Dia ada di tengah-tengahnya. Kombinasi dari keduanya ya kalau dilihat dari finishnya, cuman nggak seglowy yang Lifter Glossnya. So menurut aku ini shiny-nya kayak lebih natural gitu ya. Itulah kenapa aku suka. Di sini aku langsung akan ombre aja dengan yang nomor 10 Lipi nih, warna merah agak kecoklatan yang cantik. Jadi hasil ombrenya pun nanti bakal natural. Karena memang di awal tuh teksturnya agak lumayan lengket, memang di petunjuknya kita harus diamkan dulu sampai bener-bener ngeset di bibir. Barulah nanti bisa dipakai makan, minum, ini dan itu. Katanya dia bakal transfer proof. Dan sekarang langsung akan aku buktikan aja ya ini yang lagi aku pakai untuk vinyl ink-nya di bibir aku, perpaduan keduanya. Setelah udah ngeset dia ini transfer proof dong nih, nggak ada yang nempel di tangan aku bener-bener ya. Kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Oke, memang dia dengan finish yang glossy di bibir itu nggak transfer sama sekali. Walaupun sih kalau misalnya kita minum dia ada transfer tipis banget. Kalau kita makan makanan berminyak, dia tetap kurang tahan lama ya, jadi hilang gitu di bagian tengah bibirnya. So, bisa dibilang kalau dengan Super Stay Matte Ink, pastinya masih tahan yang Super Stay Matte Ink-nya ya. Cuman kalau dari segi finishnya nih, buat kalian pecinta warna-warna glossy, ini sih mereka nyebutnya vinyl look ya, kalau yang seperti ini. Itu pasti akan suka karena bibir tuh terkesan masih lembab sehat, tapi dia nggak transfer sama sekali, jadi lumayan awet ya. Jadi akan lebih awet juga kalau dibandingkan kalian pakai yang Lifter Gloss-nya ini, karena kan dia memang nggak transfer proof. Untuk yang Maybelline Super Stay Vinyl Ink ini kemarin sempat sold out ya, karena udah banyak banget yang nungguin dari kalian, bahkan waktu aku review itu udah nggak ada. Cuman sekarang di official store aku cek udah ada lagi nih. Harganya 123.000 dengan netonya itu 5 mili ya. Di sini ya aku lihat stoknya masih ada nih beberapa warnanya. Semoga aja sampai hari ini aku upload video masih ada ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah kalau misalnya kalian pengen order si vinyl ink-nya ini. Dan aku masih suka dengan yang vinyl ink-nya ini karena selain dia memang glossy yang tahan lama, kemarin aku pakai sampai malam itu, bibir aku sama sekali nggak kering tuh. Aku udah kasih tunjuk juga ke kalian ya finishnya. Malam-malam gitu tuh kayak waktu dipegang tuh bibirnya masih berasa lembab. So yap, itu tadi ya untuk beberapa lip produknya Maybelline yang aku punya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian masih bingung nih pengen beli lip produknya Maybelline yang versi apa, dan setelah lihat review dari aku, kira-kira mana nih favorit kalian dari semuanya? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!